أكرمنا بفضائل وكرامات تألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين ثم أما بعد. Keluarga kita semuanya yang kita cintai, kita muliakan, kita banggakan, kita banggakan, kita doakan terus dan selalu mendapatkan bimbingan rahmat dan penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala dari Masjid Al-Ikhlas dan berbagai Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita berarti anak cucu semuanya berbagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Teman, sahabat, kolega, semuanya sama-sama kita memanjatkan ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah, syukurillah. Dan kita mohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani, diberikan kesembuhan bagi yang sakit, ya Allah berikan keselamatan, kemudahan, kelancaran semua urusan, dan memberikan keberhasilan, kesuksesan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan umur dan banyak rezeki. Amin ya rabbal alamin. Kita mohonkan itu semuanya kepada semua yang berada di sekitar kita, anak cucu, dan kita mohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah wafat dan mendahului kita. Allah berikan rahmat ampunan khususnya kedua orang tua kita, para guru kita semuanya, alladzina sabaquna bil iman, mendapatkan rahmat ampunan dan berada di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, dzalika al-fadlu min Allah wa kafa billahi alima. Dan doa juga kita peruntukkan kepada seluruh hamba Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun berada yang menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala secara alam, secara kejiwaan, ya secara fisik, ya insyaallah. Berkhusus saudara kita di bangsa Indonesia ini, yang di Aceh, yang di Sumatera Utara, di Padang, insyaallah di bencana alam semuanya, ya Allah, manfa'ana al-bala'a wal-waba'a wal-mihan wal-fitan wa dhahara minha wa ma batan, ya wasiyul wal-fayadan wal-arad al-mukhtalifata, ya Allah rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ajirna ya Allah ajran katsira, ya Allah, Allahumma makhluf ya haula'i bi أشياء خير من ما ذهب يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya, ada semuanya dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tema kita pada kajian kali ini adalah ya antara dunia dan kematian. Jadi dunia ini yang dekat dan kematian itu sudah dekat tapi terasa jauh. Jika dunia itu dekat, maka kematiannya terlupakan dan menjadi jauh, dan bila jadi
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم
Dan jangan sekali-kali orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka pikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan ada di bumi. Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Sungguh Allah telah mendengar perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan, sesungguhnya Allah itu miskin dan kami kaya. Kami akan mencatat perkataan mereka dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa hak alasannya benar. Dan kami akan mengatakan kepada mereka, rasakanlah olehmu azab yang membakar. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya, yaitu orang-orang Yahudi yang mengatakan, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami agar kami tidak beriman kepada seorang rasul sebelum dia mendatangkan kepada kami kurban yang dimakan api. Katakanlah Muhammad, sungguh beberapa orang rasul sebelummu telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan membawa apa yang kamu sebutkan. Tetapi mengapa kamu membunuhnya jika kamu orang-orang benar? Maka jika mereka mendustakan engkau Muhammad, maka ketahuilah rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan pula. Mereka membawa mukjizat-mukjizat yang nyata, subur dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna. Setiap bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasan. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu, dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang yang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum min syahidin wa syakirin alhamdulillahi alamin. Semuanya kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayat-ayat ini ya berbicara tentang cinta dunia, sampai dunia itu adalah segala-galanya dan hijau ruyuk ya Rasulullah bersabda, dan inna dunya hulwatul khadirah, dunia itu hijau ruyuk. Hadisnya sahih ya. Jadi setiap mata melihat dan memandang langsung terikat dan pukul dengan dunia. Jadi mulhi artinya apa? Melarikan ya, alhaakumut takasur ya, melarikan kalian yaitu takasur, pengen punya banyak dunia, pengen baru pengen aja udah melarikan. Nah kalau punya beneran juga melarikan juga. Nah maka di antara efek dari keinginan terhadap dunia itu, maka terbangunlah sebuah karakter dan sebuah watak. Maka ada pepatah, jangan boros nanti kamu gak kaya-kaya. Nah begitu. Maka termasuk di situ akan menjadi pelit, ya, pelit. Bakhil di sini, wala yahsabanna alladziina yabkhulun. Ayatnya jangan mengira orang-orang yang pelit itu baik buat mereka, tapi sebetulnya itu adalah buruk buat mereka, karena harta itu tabiatnya dicintai, dicari. Lelah-lelah juga kalau cintanya besar itu tidak terasa lelah. Nah begitu, tertariknya dan gandrungnya jadi besar itu, maka tidak terasa lelah. Padahal
tapi tidak menjadi amal yang baik. Begitu juga yang dipakai juga harus karena Allah dan diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak juga ya sama kelihatannya makan minum dan yang satu jadi pahala, jadi akhirat, jadi kemuliaan, yang satu tidak. Nah begitu. Belum lagi apa saja yang dia cintai dan akhirnya pelit dan tidak menunaikan kewajiban-kewajiban syar'inya, maka di akhirat nanti akan dikalungkan, ya, harta-harta tadi akan dikalungkan di lehernya. Dan itulah jadi yang kamu cintai dulu di dunia menjadi kalung, tapi kalungnya ular, kalungnya apa, jadi seperti itu. Tanah dililitkan di di tubuhnya. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah, yaitu akan dikalungkan apa-apa yang dulu di dunia dia pelit. Dan kalau hadisnya itu adalah bumi lapis 7 itu akan dikalungkan jadi melilit di dalam tubuhnya dan lehernya. Nah itu walillahi mirathus samawati wal ardi wallahu bima ta'maluna khabir. Ya. Nah begitu, meskipun tentu dunia itu sangat penting, ya begitu. Manakala lalu saking jadi orang itu gandrung ingin punya, ingin kaya, ya maka sampai menuduh-nuduh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ini gimana sih, tahu nggak saya punya kebutuhan ini, ya gitu. Ya, kalau nggak bisa membuat ciptaannya enak, ya nggak usah menciptakanlah, begitu. Ya, maka jadi akhirnya menuduh Allah itu melarat, Allah itu fakir. Ya, sebetulnya fakir itu maknanya tidak punya, fakir itu maknanya butuh. Ya, yang butuh siapa? Yang butuh adalah hamba, yang butuh adalah ciptaan. Maka kalau di surat Fatir surat 35 ayat yang ke-15, jadi di sana ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Kamu adalah wahai manusia, coba lihat di sana, dan bukan ya ayyuhalladzina amanu atau ya ayyuhalladzina kafaru, tapi ya ayyuhan nas. Nah begitu, ketemu ayatnya ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Nah begitu. Ya. Betul, dan dari surat 35 ayat yang ke-15. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, maha terpuji. Ya, yang butuh Allah siapa? Ya kita. Nah, makanya kita mendekat ke Allah, kita berdoa kepada Allah, kita memohon kepada Allah, kita menyebut namanya, kita memanggil namanya. Orang yang banyak dipanggil itu adalah orang yang penting bagi kita. Orang yang sampai dibawa ke ngigu-ngigu, lindur-lindur, itu berarti orang itu dipentingkan dan dipikirkan. Ya begitu. Tapi kenapa saking cintanya kepada dunia, maka kalau belum tercapai, belum kesampaian, maka sampai menuduh Allah itu adalah fakir. Begitu. Laqad sami'allahu qawla alladziina qalu innallaha faqir wa nahnu aghniya. Justru jadi
fakir dan kamilah yang kaya. Ya, ini adalah perbuatan jadi orang-orang yang tadi lupa. Jadi asalnya dunia itu adalah sebuah hasil dan diciptakan. Yang Maha memberi, yang Maha menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia melupakan Sang Pencipta, dia melupakan Allah, dan bahkan dia menuduh bahwa Allah itu adalah fakir. Ya gitu. Ya, mereka membagi buta jadi untuk mendapatkan dunia ini sampai membunuh, menyakiti siapa aja yang mengingatkan. Jangan seperti itu, gitu kira-kira. Maka nabi-nabi pada dibunuh oleh mereka. Waqatlimul anbiya biwajhi haqq. Ya, dulu, sekarang enggak ada nabi. Sekarang juga kalau ada orang yang mengingatkan, ya cari dunia lah, tapi jangan membabi buta begitu, jangan menghalalkan segala cara. Akhirnya orangnya juga dihabisin dan ditangkap dan disikat juga. Dari dulu jadi sampai sekarang dunia itu jadi ketika tidak berada di dalam orang yang jadi cinta Allah, maka dunia adalah jadi sumber malapetaka. Gitu. Dunia itu sumber malapetaka bila tidak berada di tangan orang yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ni'ma al-malu fi al-yadi ar-rajulis salih. Sebaik-baik harta atau dunia adalah manakala berada di tangan orang yang baik. Ya begitu. Karena akan diletakkan pada tempatnya dan nanti akan menjadi pahala, menjadi istana, menjadi surga. Itu adalah karena dunia tadi. Nah, mereka ketika di tangan orang-orang yang buruk, yang tomak, yang rakus, maka akan menimbulkan bencana. Ada seorang tabi'in, ya, kalau dia bagian dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka seseorang itu menjadi gubernur pada waktu itu, wali di Kufah, ya di sekitar Syria, Irak begitu, lalu mendapatkan suplai APBN kalau sekarang. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengirim uang untuk jadi kalau sekarang ini Pak Purbaya mentransfer uang untuk pemerintah daerah namanya. Ya begitu. Nah pada waktu itu 10.000 dinar, 10 miliar lah kira-kira begitu. Jadi orang ini, gubernur ini langsung bilang begini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada transferan, malah bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengarlah istrinya, memang siapa yang meninggal? Bukan yang meninggal, tapi lebih dari itu. Jadi dunia itu lebih berbahaya dari orang mati sebetulnya. Ya, lalu apa? Dia mengatakan ja'atid dunya litufsida akhirati. Datang dunia untuk menghancurkan akhirat. Nah, begitu omongan suami tadi. Ya, lalu istrinya tentunya lebih cerdas, lebih pintar. Sini saya kasih tahu ini, duduklah berduaan di dimasukin kantong kecil itu. Nah, jadi sampai sehari belum sampai kemarin sudah habis, yaitu dimasukin kantong, dibagikan kepada rakyat semuanya. Sampai dia pada hari itu puasa mau buka, nggak ada yang dipakai. Tidak ada yang dipakai untuk berbuka. Padahal kalau ngambil saya pun juga bisa beli warteg di situ, ya kan gitu. Tapi saking cintanya akhirat, cintanya rakyatnya, maka langsung dibagikan dan dia tidak mendapatkan apa yang dipakai untuk berbuka. Ya, dulu juga ada, sekarang juga sebagian tetap masih ada juga, tapi yang umum tidak begitu gitu loh. Ya, kalau dulunya
simpan aja dulu sebagian. Jadi seperti itu. Ini ya cerita ya mengenal kita juga semuanya. Luar biasa. Jadi untuk mendapatkan harta ini membabi buta, merubah aturan, merubah undang-undang dan seterusnya, mengakali dan ya semuanya lah ini berjalan semua ini sampai sekarang dan seterusnya. Ya, Masya Allah, makanya kata Pak Purbaya dengan undang-undang cipta kerja itu negara setiap jadi tahunnya rugi 25 triliun dari satu undang-undang saja. Nah, itu rakusnya siapa? Nah, gitu. Kira-kira begitu. Ini juga jadi ibu-ibu kalau punya referensi juga nggak bisa ngomong seperti ini. Ya, nah, jadi begitu. Jadi ilmu ini ya ilmu dulu, ilmu sekarang dan ilmu yang akan datang. Ya, bicara dunia ini karena Rasulullah SAW bersabda, "Inna dunya hulwatun khabirah." Dunia ini merangsang, ya, dan memukau dan indah. Barang siapa yang mengambil dunia dengan hati yang tamak dan rakus, maka akan hancur dan akan binasa. Tapi siapa yang mengambil dunia dengan hati yang bersyukur, maka Allah akan memberikan manfaat di situ. Ya, tapi ini masih berjalan di omongan, memang harus ada bandingannya. Ini dari Al-Quran ya. Ya, jadi wanaqulu dzuqu adzabal harim. Jadi karena dia ngawur tadi menuduh Allah fakir dan untuk mendapatkan dunia, jadi menempuh segala macam cara sampai Nabi pun pada dibunuh semuanya. Ya begitu pada masanya, maka kelak akan dimasukkan neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini umat terdahulu atau umat sekarang tapi tidak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 182 dari kalimat qaddamat aydikum, itulah hasil dari perbuatan kamu, tangan kamu, dan sama sekali Allah itu tidak zalim. Kalau ada orang sengsara, itu ya sengsaranya sendiri. Kalau ada orang yang enak, tentu adalah Allah Maha tahu secara takdir, catatan supaya tidak ini, tapi Allah memberikan pilihan. Jadi kita bisa menimbang-nimbang, bisa memilih ngaji apa enggak ya, ngaji apa enggak ya, begitu. Itu bisa kita. Oh tapi kebetulan cucu di rumah emaknya lagi pergi, cucu itu seumur hidup tapi ngaji sebulan sekali, nggak tahu ya sebulan sekali. Ya, jadi luar biasa, itulah nimbang-nimbang itu seperti itu. Alladzina qalu inna Allaha 'ada ilaina alla nu'mina lirrasul hatta ya'tina bi qurbanin taqulu benar. Sampai mereka pun untuk mendapatkan manfaatnya, keinginannya tentang dunia Allah. Qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinat wa bil ladzi qultum. Tapi dulu-dulu juga para nabi sebagaimana yang kita ketahui, mereka juga mendapatkan wahyu dan membawa mukjizat dari Allah. Tapi kenapa masih kalian sakiti dan kalian bunuh? Ya begitu. Padahal kamu minta dalil, minta bukti, ya. Nah ini ayat berikutnya sifatnya menghibur Rasulullah SAW 184. Wahai Muhammad, itu jika jadi mereka mendustakan kamu, ayat-ayat yang dibaca tadi ini saya gunakan. Jadi jika mereka mendustakan kamu Muhammad, nabi terdahulu juga didustakan juga. Jadi kita pun juga terkena apa? Jadi yang menjadi penyakitnya orang dulu. Ya makanya terus diingatkan, terus ngaji, terus apa ini ya, karena manusia itu sifatnya bantah. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Ada ayat begitu di surat Kahfi surat 18 ya kan. Jadi wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Begitu. Jadi walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal wa kana al-insanu
insanu aktsara syai'in jadala. Manusia itu banyak membantah pada dasarnya. Nah, begitu yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala. Di ayatnya di ayat surat Kahfi ayat yang ke-54. Surat 18. Surat Al-Kahfi 18 ayat 54. Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah hewan yang paling banyak membantah. Manusia baiknya cukup kalau mau mengambil ibrah, pelajaran, nasihat dari sudut mana aja di dalam Al-Quran ini ada kayak begitu. Maka Rasulullah dihibur oleh Allah jika kamu didustakan, dan Rasulullah didustakan di Makkah, di Madinah, dan sampai wafat. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk yang mendustakan Rasulullah SAW. Maka orang-orang terdahulu para nabi Rasul juga jadi didustakan, ya. Begitu. Padahal mereka juga sudah membawa jadi penjelasan mukjizat, kitab, Taurat, Zabur, Injil, masih didustakan, ya. Makanya kemudian kenapa itu bisa terjadi? Ya karena orang itu lupa kematian, bahwa hidup ini ada awalnya, ada akhirnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidak di ujung gang atau di jalan lihat bendera kuning, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, pasti ternyuh, pasti ada sedikit, pasti mendoakan. Tapi ketika kita kenal, misalnya ini kemarin, jadi ada yang meninggal, wafat, dan kita juga tahu. Tapi sebetulnya dia udah koma kira-kira 3 bulan. Orang kalau sudah koma itu, dia sebetulnya enggak koma aja nggak bisa ngaji di sini kok, apalagi koma gitu loh maksudnya. Jadi kalau saya, kamu nangis mendengar orang mati itu sebenarnya nangisnya apaan sih? Saya juga nggak ngerti juga. Jadi kalau ibu nggak hadir tadi di ulasan saya pagi tadi, jadi saya bilang, loh, yang memang mati itu mengagetkan, tapi kita sebetulnya udah tahu. Itu koma udah 3 bulan ngapain? Wirawiri ada capek orangnya yang wirawiri nengok, dia tengok juga nggak tahu juga. Nah jadi begitu. Nah sebetulnya ibrohnya itu adalah, jadi ketika masih diberi kekuatan, sehat, waras, itu buktinya adalah amal. Ya kalau itu aja nggak ada, terus mau ngapain gitu? Nah itu kira-kira jadi maka jadi ya dunia ini untuk orang yang bekerja, untuk orang yang punya niat, untuk orang yang punya kemauan. Jadi untuk orang yang berbuat, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ya. Jadi dan tadi pas membaca di juz 24, ya tadi karena tanggal 24 Jumadil Akhir, berarti berapa 6 hari lagi sudah bulan Rajab. Ya mudah-mudahan panjangkan umur. Nah lalu ujung dari juz 24 coba. Ujung dari juz 24 itu surat Fussilat itu. Surat 41. Ya. Ada firman Allah, "Man 'amila shalihan falinafsi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid." Persis dengan yang ada di ayat ini yang kita baca, ya. Jadi luar biasa ayatnya, surat Fussilat ayat 46, surat 41 jadi ayat 46. Coba
Dan barang siapa berbuat jahat, maka dosanya menjadi tanggungan dirinya sendiri. Dan Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hamba-Nya. Allah itu sama sekali tidak. Allah mencatat, Allah Maha tahu, Allah memberikan perangkat akal, Allah mengirimkan Rasul, Allah mengirimkan Al-Quran itu bocok, ngobrolin, nah gitu. Lalu diberikan kepahaman, diberikan pengertian. Makanya saya tadi mengatakan ilmu yang tidak menimbulkan kelezatan itu bukan ilmu. Apalagi ilmu menimbulkan pertengkaran. Pemahaman yang tidak jadi menimbulkan kelezatan kepada Allah itu bukan pemahaman. Dan seringkali jadi pemahaman itu menimbulkan jadi orang itu menjauh dan bermusuhan sama orang lain. Maka harus dicek pemahaman seperti itu. Nah gitu. Itu pada nyambung nggak? Pada nyambung nggak? Oke ya, jadi barang siapa yang berbuat baik, maka itu akan kembali kepada diri sendiri. Meskipun kebaikannya boleh dilihat orang lain, boleh dirasakan orang lain, ya, tapi ini pemilik adalah diri sendiri. Nah begitu. Pemilik kebaikan itu adalah dirinya sendiri, dan bahkan pahala orang lain akan balik ke kita. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang menjadi kreator, merintis kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan, dan orang lain yang mengikutinya, maka dia akan dapat persentase royalti dari orang lain yang mengikuti tadi. Maka jadi kemudian kita tidak pernah artinya jadi menghitung-hitung kebaikan yang kita buat, karena itu adalah jadi berbuat untuk diri sendiri. Meskipun yang menikmati orang yang tidak suka sama kita, dia ikut menikmati perbuatan itu tidak ada masalah. Begitu. Jadi beliau yang dimuliakan Allah SWT, setiap yang bernyawa itu kudu mati, kudu, karena kematian ini adalah jadi bukti bahwa kita manusia, makhluk Allah, dan kematian juga harus pindah alam di sini ini. Jadi karena masih pada pengen hidup cantik, masih pengen jalan-jalan, makanya nggak bosan hidup. Coba tanya orang yang umurnya sekarang 105 tahun, itu suka ngomong begitu, kenapa? Gue lama banget ya. Jadi begitu. Jadi seperti itu. Luar biasa dimulakan Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan mau masuk surga harus mati dulu. Tidak akan masuk surga orang itu kalau masih hidup di sini. Jadi harus wafat dan harus meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Jadi sesungguhnya untuk memenuhi balasan yang sempurna itu cuma di kiamat, di surga nanti, atau setelah di kuburan. Kuburan itu cicil. Di sekarang ini di dunia ini tidak ada yang enak sebetulnya. Tidak sekarang ngomong, coba ngomong. Tadi sarapan apa? Yang tidak puasa. Aduh, kekenyangan. Jadi tidak ada yang enak di dunia ini, tidak ada yang enak. Ini yang Bapak Ustadz yang suka ikut saya. Ini kemarin sehari ikut saya dan nemenin sampai malam semalam, ada pijit, ada macam-macam. Tadi saya mau berangkat mengikut nggak? Saya habis makan yang semalam itu jam 3 muntah-muntah sampai sekarang suaranya habis. Ya udah tidur, saya bilang begitu. Ada yang beres hidup di dunia ini kalau tidak dilihat karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak ada jadi nikmatnya sama sekali. Setiap ada kesenangan, lo kesenangan milik sendiri aja, yang ini juga banyak. Kullu nikmatin maksud. Setiap orang yang mempunyai kesenangan pasti ada orang lain yang iri. Itu hadis itu. Main-main itu. Ya. Maka jadi akan dipenuhi oleh Allah kenikmatan. Ya, kalau
kan nggak ada kenikmatan yang enak. Ya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, coba lihat ayat 185. Tiada lain kesenangan dunia adalah kesenangan yang palsu, yang menipu. Tidak ada kehidupan dunia adalah kehidupan ini. Kadang-kadang begini nih. Jadi kalau di rumah, kalau saya itu nikmatnya keluar, nikmatnya ketemu pengajian, misi dan seterusnya. Kalau di luar pada sakit nih badan, maka saya nggak pernah di rumah juga. Ya, itu sibuk gitu. Karena nikmatnya ngomong Al-Quran, ngomong hadis, ngomong sama ibu-ibu, apalagi sama ibu-ibu, kata orang, Ustaz senang melulu kan diajarin ibu-ibu, ya laki-laki juga, saya bilang begitu. Iya, jadi luar biasa. Jadi badan sakit kemarin, ayah pada ke Ancol, kan istri kan sakit tuh sampai pada stroke lah, dulu ada jatuh. Saya tawarin mulai kemarin gitu. Besok pada anak-anak yatim pada Ancol ikut kan. Memang sakit juga. Oh bisa gitu. Sore saya tawarin lagi. Nah, silakan malam saya tawarin. Nah, subuh saya mau berangkat nih ke kampus, mau ngajar rawi-rawi nanti kalau memang Allah beri kesehatan, jadi susul saya di kampus. Saya bilang begitu. Hari Kamis itu. Dan ingat, banyak orang sakit di rumah kalau keluar jadi sehat. Saya cuma ngomong itu, lalu saya pergi. Nah ternyata saya jam 11 saya ingatkan sekarang jam 11. Jadi jam 12 kurang 1 jam lagi. Masih di rumah itu. Nah ternyata jam 12 sudah nyampe. Saya juga. Jadi jangan merawat sakit, karena orang yang nggak dirawat sakitnya daripada sakit, ya kan begitu. Nah jadi seperti itu, masya Allah. Jadi wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi tidak ada kehidupan jadi dunia ini kecuali kepuasan yang menipu. Maka pasti kamu akan diuji oleh Allah dengan hartamu. Bagi yang punya harta diuji dengan kepunyaan harta. Yang tidak punya harta diuji dengan cinta dan mikirin harta padahal tidak punya. Ya kan begitu. Gitu saya begitu. Wa min alladziina asyraku adan katsiran wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min as-sabirin. Nah ini udah yang digunakan Allah, tapi saya tidak ingin sepihak ya. Jadi karena ungkapan juga sudah banyak, Quran banyak juga. Dunia ini sangat penting. Tidak ada akhirat kalau nggak ada dunia. Nah, itu satu. Nah, ini penting. Tapi dunia pasti cuma muqaddimah doang. Nah, dunia itu cuma muqaddimah. Berapa muqaddimahnya? Ya 100 tahun lah. Itu aja jarang, ya kan? Muqaddimahnya itu adalah 70, 80, 60. Ya, kemarin ngisi kajian waktu subuh di TNI. Jadi judulnya apa? Jadi ketangguhan, belajar dari ketangguhan. Jadi imannya istri Rasulullah SAW begitu. Luar biasa ternyata setelah dicek. Jadi beliau itu Rasulullah munafik. Jadi rata-rata memang sekitar 60, 55, ya kan? Jadi 67. Jadi cari yang 100 nggak ada. Jadi itu muqaddimah. Dan kalau hebat untuk menunaikan dan memanfaatkan dunia ini dalam 70 tahun, maka mulai di kuburan-kuburannya jadi surga. Kan gitu. Rawdatun min riyadil jannah. Kalau kiamatnya masih 200 tahun lagi, jadi di kuburan ini juga di surga juga. Karena kuburan itu imma rawdatun min riyadil jannah. Jadi ada kalanya bagian dari taman surga atau dari jurangnya neraka. Jadi, nah itu nikmat karena kuburannya itu sudah bukan kuburan lagi, menjadi seluas langit dan bumi. Alhamdulillah, keluar dari kontrakan yang sempit. Ya kan begitu? Nah, kemudian mempunyai kuburan yang seluas langit dan bumi. Tapi itu urusannya urusan sini, urusan iman. Diceritain kayak begitu, aku nggak pengen gue, nggak kan begitu.
terjadi. Ada seorang siapa itu namanya Ridho bin Amir. Jadi dikirim jadi untuk menemui siapa Yazdajir itu. Jadi dia naik kuda sampai masuk ke istana dari raja di kursinya begitu. Wah, siapa kamu? Begitu. Jawabnya apa? Nahnu qaumun ibta'atsana Allah linukhrija al-ibadah min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Ini mental dan ucapan yang sangat mahal. Ya, jadi wanukhrija min dhikri dunya ila sa'ati al-akhirah al-jannah. Jadi gini, kamu siapa kok bisa sampai ke tempat ini? Jadi orang bisa sampai ke tempat yang luar biasa itu kalau bukan orang yang cinta, berani dan punya tekad, itu tidak bisa. Orang yang nggak punya tekad ya di rumah aja. Udah tahu rumah sempit begitu, di gang sempit, rumah sempit, semuanya serba sempit. Aja di situ, tidak mau mencari jadi yang itu begitu. Akhirnya apa? Dia jawabnya, qaumun ibta'atsana Allah. Kami adalah kaum yang diutus oleh Allah untuk membebaskan manusia dari penyembahan kepada manusia untuk menyembah kepada Allah yang Maha Besar, yang Maha Agung. Ya, untuk keluar dari dunia yang sempit ini untuk masuk ke alam yang luas tanpa batas, yaitu surga. Nah, maka pada waktu itu orang-orang seperti itu dijuluki, kalian adalah kaum yang mencintai mati kayak orang lain mencintai hidup. Kalau orang terlalu cinta hidup pasti dia dapat mati. Tapi kalau orang itu jadi sangat cinta kematian, dan itu boleh, bahkan ada ungkapan isna'u jadi sina'at al-maut, ciptakanlah mati yang hebat, yang husnul khotimah maksudnya, yang bagusnya. Mati juga berlevel juga. Nah itu, jadi kemudian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ujian makanya kemudian dunia ini tempatnya ujian, dan itu bahasa Al-Quran, bahasa hadis. Yang ini dari terakhir ayatnya, kemudian alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saya ambilkan dari kitab Ihya Ulumuddin dan diringkas di kitab Al-Mustakhlas. Makanya saya akan baca sedikit ya. Nanti sebetulnya amma ba'd fajadirun biman al-maut masra'uhu, maka pantas untuk direnungi siapapun orangnya. Maka kalaulah dia orang hebat dalam arti kuat, sehat, tampan, cantik, semua perangkat ada, tapi pasti akan dibuat KO oleh kematian. Ternyata beliau sudah meninggal. Nah, ketika orang itu sangat hebat, manfaatnya buat kehidupan luar biasa, maka orang yang sedih juga banyak. Tapi kalau ada orang itu juga ngerepotin orang dulu, sudah turun juga masih ngerepotin, sudah ini masih ngerepotin, itu orang nggak mati-mati, ya kan begitu. Jadi luar biasa teman-teman. Allah Subhanahu Wa Taala. Biman al-mautu masra'uhu. Jadi orang semuanya akan berakhir dengan yang namanya kematian. Wat-turabu marja'uhu, dan tanahlah yang akan menjadi tempat tidurnya. Itu tempat tidur yang bagus, pesan spesial lewat online. Itu ditinggal itu, dan ternyata diantarkan, dan kemudian tempat tidurnya adalah dari tanah. Wadudu anisuhu, dan untuk bilang dari bagi yang tidak dijaga oleh Allah, tidak mempunyai amal yang baik, maka 6 hari 7 hari maka sudah mulai keluar bulat-bulat dari semua tubuh itu tadi. Ya. Wa munkar wa nakir jalisu, dan akan ketemu jadi yang
mem-BAP kuburan yang namanya mungkar dan nakir. Itu tahu nggak? Bentuknya serem banget bagi orang yang amalnya tidak baik. Kita orang di dunia aja ketemu buta begitu, itu ketakutan. Ini malaikat Israel, malaikat mungkar nakir, malaikat si Malik penjaga neraka, itu sangat serem. Jadi kata Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6, Qu anfusakum wa ahlikum nar 'alaiha malaikatun ghilab. Malaikat itu tidak mesem sama sekali. Ya gitu. Dan seterusnya. Ghilabun syidad la ya'sunallah. Jadi sampai diungkapkan orang yang hidup melihat malaikat itu bisa langsung mati seketika, saking sering. Itu baru melihat, belum nggak dituduh, nggak ditanya. Nah jadi seperti itu. Ya. Wal qabru maqarruhu, dan tempatnya di kuburan. Kekasih pada pulang, nggak ada kekasih sampai mati itu nggak ada. Enggak, jangan percaya begitu. Enggak ada itu. Wal qabru maqarruhu yalbaqu. Jadi al-mayyit salasatun, mengantarkan mayit itu 3, keluarganya, hartanya, dan amalnya. Yang paling setia adalah cuma amalnya sendiri. Ya begitu. Dan keluarga sama harta pada balik pulang lagi. Terus nanti pada masak, pada makan. Jangan begitu. Jadi luar biasa, jangan melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa batul ardi mustaqarruhu, dan di perut bumi adalah tempat tinggalnya. Makanya bumi ini sudah setiap hari itu orang-orang yang ketawa cekakaan itu buminya ngomong lo enak-enak banget pada ketawa di atas perut. Nanti kamu suatu hari akan ada di perut itu. Ya tapi nggak dia. Makanya jangan kalau gembira pun jangan. Makanya ketawa pun Rasulullah itu ketawanya senyum. Sampai begitu lah, sampai begitu. Ya. Wal qiyamatu mau'idu, dan akan ada di tempat itu sampai hari kiamat. Masya Allah. Wal jannatu awin naru mawridu, dan pada ujungnya apakah akan tinggal di surga atau tinggal di neraka. Anda yakuna lahu fikrun illa al-maut. Kalau tahu seperti itu, maka tidak ada pikiran kecuali ingat mati. Orang ingat mati itu mudah memaafkan. Ngapain mendem-mendem apa? Gue kesel banget sama dia. Gue kesel banget. Ngapain itu dipendem-pendem sampai dibawa kemana-mana tahu itu? Karena tidak ada waktu untuk membenci orang, dan tidak ada waktu juga untuk menjahatin orang karena ingat mati. Ya, Masya Allah, luar biasa. Lalu wala dzikrun illa lahu, dan tidak ingat kecuali untuk itu. Astagfirullahaladzim. Wala istidadun illa li ajri, dan tidak ada persiapan kecuali untuk kematian. Ini ujungnya begitu. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, jadi takwa itu apa sih? Takwa itu takut kepada Allah. Jadi bukan takwa, ayo enggak begitu. Kamu ada takut enggak kepada Allah? Kalau enggak ada takwa. Termasuk sholat, zakat, puasa, haji. Kalau saya itu udah terus terang aja, aku tuh enggak kagum sama sekali ada orang. Oh, saya pergi Allah. Itu kan urusan kamu, ngapain cerita-cerita? Ya kan begitu. Itu sampai sekarang. Sampai sekarang ketika teman ini pada mau haji anak kemarin umroh, pokoknya pesan saya satu nih. Nah, gitu. Nah, terus apalagi yang umroh diumrohin orang. Nah, jadi begitu. Jadi maksud saya itu adalah harus ada efek kesini. Kalau tidak nggak ada manfaatnya. Luar biasa. Tapi ini kan sama kata sih. Tapi kan tetap aja bisa cerita, lihat muka, lihat ini, naik pesawat. Ya kan pada begitu. Nah itu jangan dimuliakan Allah. Jadi kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, takwa itu takut kepada Allah.
Takwa itu adalah mengamalkan Quran. Takwa itu adalah nerimo dengan apa yang ada. Karena yang banyak itu kan tidak di rekening kita, kan di rekening orang. Kadang-kadang kita ikut cerita, padahal nggak dapat apa-apa. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi takwa itu adalah selalu siap untuk ketemu Allah. Itu berarti Allahumma shalli ala Muhammad. Wala tadbiru illa fihi. Tidak ada rekayasa kecuali adalah untuk mati yang baik. Itu masuk ini ucapkan muktamar luar biasa. Apalagi inilah itu diakalin semuanya di otak-atik. Itu juga kalau sudah ketoprak itu mati selesai. Ya begitu. Nah itu gimana menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Wala tadarru'a illa ilaih, dan tidak jadi memperbanyak penglihatan pandangan kecuali adalah untuk kematian. Wala ta'rija illa alaih, tidak naik kecuali untuk menaikkan derajat, menaikkan tingkat. Wala ihtimama illa bihi, dan tidak ada perhatian seperhatian. Jadi makanya saya sambil berangkat ini tadi ingat, kalau sakit jangan lama-lama. Urusan banyak banget saya bilang. Sambil berangkat di sini. Kalau kamu sehat aja tidak produktif, kan semuanya hidup sehat produktif. Kalau sehat aja tidak produktif, apalagi lu sakit. Nah begitu. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Wala haula illa lahu. Tidak ada kekuatan kecuali untuk kematian tadi. Walan bidhara wa tarabbas. Tidak ada penantian kecuali untuk kematian. Wa haqiqun bi an yaqudda nafsahu, maka pastikan kita selalu menyiapkan diri kita untuk kematian. Dan sekali sering lewatlah itu kuburan Assalamualaikum ya garawan mukminin wa innasyaallah. Jadi selalu kalau ke kuburan itu yang dibawain jadi untuk orang yang mati. Anak juga membawa bunga, bawa ini, dia juga ngapain. Jadi memang doa itu nyampe, tapi yang lebih penting adalah bagaimana mengambil pelajaran dari ini. Begitu. Jadi itu yang dimuliakan Allah. Maka jadi kemudian fa inna kullama huwa atin qarib, setiap segala sesuatu yang akan datang itu adalah dekat. Bisa besok, bisa nanti sore, bisa itu. Mulia banget Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian wal ba'idu ma laysa bi'adan, yang jauh itu sesuatu yang tidak datang kembali. Orang yang sudah meninggal itu tidak akan balik lagi. Nyambung nggak yang begini? Itu suami saya udah meninggal, selesai kemarin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kecuali untuk mengambil ibroh, pelajaran. Kata Rasul, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang hebat adalah orang yang selalu hadir di dalam waktunya, pikirannya adalah ingat mati. Karena pasti ada waktu sebenarnya yang kita berbuat. Nah begitu, ada waktu sebenarnya yang kita berbuat. Oh masih ada tenaga, maka kita berbuat. Karena jadi untuk inilah di mukadimah masalah kematian. Setiap apa saja jadi yang membuat orang itu melalaikan kematian pasti urusannya dunia. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Surat Al-Munafiqun ya ujung ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la لولا أخرتني
Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Dan infaklah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Coba sekarang ini bisa merenung, selagi masih bisa melek berpikir, amal itu bisa berbentuk pengajian ini, bisa berbentuk zikir di hati, bisa berbentuk berhusnudzon, berbaik sangka sama orang di sini nih. Jadi supaya tidak ada, pokoknya hatilah yang bersih lah, namanya tazkiyatun nafas, hati yang bersih. Dia tidak mau dikotori apa aja yang berada di hati ini. Ya, itu yang masalah ingat kematian. Makanya orang bisa lemes ingat kematian itu akan menghilangkan selera kecintaan dunia. Maka itu nanti diimbangi di surat Al-Qasas surat 28. Coba ayat yang ke-288 ya, 2888 ya. Wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Terakhirnya turja'un ya Ustaz. Terakhirnya billahi turja'un. Terakhirnya ayat berapa? 88. Ya, jadi surat Al-Qasas kan? Iya, 28. Qasas itu 28. Kalau tidak salah ya. Ayatnya oke, jadi ayatnya 77. Bukan 88, 77. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Jadi ini keseimbangan yang luar biasa. Tapi dimulainya seluruh apa yang ada di dirimu, potensi yang nempel di dirimu ini, gunakanlah untuk mencari akhirat. Wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah. Maka ada jadi amal yang tidak membutuhkan sesuatu dari luar diri kita. Ada. Tapi ada kegiatan yang membutuhkan sesuatu yang di luar diri kita. Maka pokok utamanya adalah bagaimana seluruh potensi diri ini semuanya untuk Allah. Nah, inna sholati wa nusuki. Harus semuanya untuk Allah, untuk akhirat. Untuk Allah itu artinya untuk akhirat. Nah, baru wala tansa nasibaka. Jangan lupa buka toko dengan cara baik. Jangan lupa berusaha dengan cara baik dan benar. Wala tansa nasibaka minad dunya. Karena jadi perut butuh makan, jadi keluarga butuh perhatian. Tapi ini coba nomor satu adalah akhirat. Nah, ya. Lalu wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Selalu berbuat baik sebagaimana
Allah telah berbuat baik kepadamu. Berbuat baik ini jangan selalu jadi alamatnya untuk diri sendiri. Berbuat baik yang disebut muhsinin itu adalah orang yang kebaikannya dinikmati orang lain, makanya disebut muhsinin. Makasih ya Bapak Ibu para muhsinin, muhsinat, gitu kan. Muhsin itu donatur. Donatur itu kebaikannya dinikmati orang lain. Kalau untuk diri sendiri itu orang pelit namanya. Termasuk perusahaan yang besar punya CSR 10 triliun. Dia membuat masjid di mana-mana, tapi ternyata itu yayasan sendiri untuk mengantongi CSR-nya sendiri. Itu orang pelit namanya. Nah, ini cuma dilakukan Allah. Ya, yang mestinya ini kalau di sini ada perusahaan, itu buat 0,5% tak punya haknya sendiri, tetangga sama. Karena tetangga dirugikan oleh perusahaan, yaitu airnya disedot. Orang kecil itu sumurnya cuma 20 meter. Nah, perusahaan tadi sumurnya 250 meter. Jadi menyedot. Tapi itu luar biasa sebetulnya. Dan itu bukan urusan ini ya. Sebetulnya di sini sudah ada. Nah, begitu kira-kira seperti itu. Nah, itu wa'asin dan berbuat baiklah. Karena Allah tanpa permintaan kamu Allah berbuat baik, diciptakan sebagai manusia yang sempurna, yang lengkap, yang indah, dan diberikan fasilitas luar biasa. Daya udara, kalau tinggal di kampung masih ada mentek bayam gratis, mentek cengeng gratis, ya semuanya. Itu yang di kampung, semuanya ada atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah selalu berbuat baik kepada kita, maka kamu harus selalu berbuat baik untuk orang lain. Dan Allah bersumpah, aku pasti menolong orang yang selalu berbuat baik kepada orang lain. Nah, itu Allah fi aunil abdi madama abdu fi auni akhi. Wasin kama asallallahu alaihi wa la fasad. Orang yang terpatri selalu berbuat baik, maka tidak mungkin dia membuat kerusakan. Nah, orang yang membuat kerusakan itu susah untuk berbuat baik. Karena apa? Karena karakter dan wataknya sudah terpatri keburukan. Makanya dalam hadis, orang kalau sudah biasa bohong, maka distempel oleh Allah menjadi tukang bohong. Ketika sudah distempel, nggak mungkin ngaji begini, nggak mungkin, tidak mungkin. Karena kalau ngaji pasti dikira nyindir, ya kan begitu. Jadi begitu, makanya jangan dikira nyindir. Ini obat kalau dimulakan Allah. Karena orang itu sakit, maka minumlah alumpurinol supaya sembuh itu si asam urat itu. Nah begitu. Jadi harus berubah. Tazkiyatun nafas adalah mengobati jiwa. Udah segitu aja dulu mukadimahnya dulu sudah. Waktunya silakan kalau mau. Siapa yang mau bertanya? Gimana? Hanya untuk pemanasan atau nanti itu akan dikurangi atas dosa-dosa kita? Ya. Oke, jadi ada di dunia ada kesengsaraan, di kuburan ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Sama di dunia juga ada kesengsaraan, ada kesenangan. Di akhirat mulai dari kuburan, makanya disebut barzakh karena kiamatnya belum terjadi. Maka di alam antoro, orang bilang alam antoro
barzakh itu batas. Kubur itu hanya ditutupi tanah, maka di kuburan. Nah, maka di kuburan ada nikmatnya dan ada siksaan. Nikmatnya adalah bagian dari nikmat surga. Tadi makanya di hadisnya, atau kita mendoakan Allah jadikanlah kuburan ini bagian dari taman surga, kan begitu. Nah, di keterangannya adalah jadi kuburannya orang baik itu sudah tidak menjadi kuburan lagi, meskipun disiarahnya di situ, tapi dia adalah bagian dari taman surga, luasnya langit dan bumi. Nah gitu. Nah kalau dia jadi ahli neraka disiksa, maka ada cicilan siksaan dari neraka pagi sore, every. Nah gitu. Jadi ghuduwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adab. Ini dijelaskan di surat Al-Ghafir, surat 40 ya. An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adab. Ayat 46 ya. Atau dibaca ayat 46 sampai 49. Ya, sudah. Jadi itu maka neraka itu pagi sore jadi dibuka pintunya pada merobos kuburannya orang-orang yang jadi di kuburan tadi. Jadi ada jendela tembus neraka. Kalau orang yang ada di surga ada jendela yang bagian dari surga. Begitu. Nah itu sebenarnya juga kelanjutan dari dunia. Karena dunianya dominan keburukannya, maka dilanjutkan di kuburan tadi. Nah, siksaan itu diberikan oleh Allah seperti ayat yang dibaca tadi, wa innama tuwaffa ujurakum yaumil qiyamah. Ada siksaan dunia, ada siksaan kuburan, dan ada siksaan neraka akhirat. Ada nikmat di dunia dan ada nikmat di kuburan dan ada nikmat sempurna di surga. Nah begitu, maka kaidahnya setiap jadi kesenangan di dunia pasti akan sirna kecuali kesenangan surga. Setiap kesedihan dunia juga akan sirna kecuali kesedihan neraka. Nah, untuk umat Muhammad kita ini, ya sesuai dengan hadis tentu Rasulullah bersabda, semua umat manusia pasti ada yang masuk surga dan ada yang masuk neraka. Kata Rasul kecuali umat
umatku pasti masuk surga semua, meskipun ada yang gitu, pelan-pelan aja. Tapi pasti masuk surga. Tinggal ya Allah nggak usah mampir. Nah gitu, kira-kira begitu. Nah, siksa yang diberikan di dunia itu yang bagaimana? Coba baca surat Al-An'am ayat yang ke-65. Surat Al-An'am 6 ya, ayat 65. Katakanlah Muhammad, dialah yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu dari atas atau dari bawah kakimu, atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kekuasaan kami agar mereka memahaminya. Coba pun kejadian bencana alam Aceh, Sumatera, Padang itu bahasa semuanya bisa masuk. Itu adalah siksaan, boleh. Ada kesalahan nggak kira-kira? Kalau ada kesalahan berarti siksaan atau peringatan. Tapi bisa juga cobaan. Cobaan itu bila Allah, karena bahasa Allah, kalau Allah ingin menaikkan derajat hambanya melalui dicoba, itu sudah melekat. Ujian lah dulu itu supaya naik derajatnya. Musibah, kalau musibah itu adalah sesuatu yang harus terjadi mubrom dari Allah dan dialami oleh siapa saja. Nah, kalau disebut siksaan itu dilihat kalau di situ ada unsur pelanggaran manusia, maka itu jatuhnya siksaan. Surat Ar-Rum ayat 41, surat 30. Surat Ar-Rum 30 ayat 41. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka. Makanya lihatnya adalah ada kesalahan dari situ. Makanya harus dicek di audit ini ternyata. Nah begitu. Maka kalau itu terbukti ada pelanggaran, maka itu siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bahasa Quran sudah selesai. Ya, tapi kalau ternyata semuanya baik, tidak ada jadi unsur jadi pelanggaran manusia, berarti cobaan dari Allah pada orang kalau menjadi baik, tinggi derajatnya. Nah begitu. Jangan dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jawabnya nggak usah ribet-ribet amat. Jadi coba kalau saya tanya, itu kira-kira ada pelanggaran nggak di situ? Ada nggak? Ya ada. Kalau ada ya berarti ada unsur siksaan. Bagi orang tertentu itu adalah cobaan karena dia tidak tahu menahu dan tidak ikut apa-apa. Itu menjadi korban akibat. Nah itu surat Ar-Rum tadi. Nah, ikut merasakan. Dan surat Al-Anfal ayat 25. Nah, surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Hati-hati. Nah, begitu kan? Ya, coba lihat. Surat 8 25 ayat 25. Dan pelihara dirimu dari sisa yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Luar biasa kan? Nah, jadi siksaan itu tidak akan menimpa orang zalim. Yang punya perusahaan di situ siapa? Orang di Singapura. Yang punya perusahaan di situ di Jakarta, begini ngopi enak. Ya begitu. Nah mereka kena karena siksaan itu rumusnya tidak cuma menimpa si pembuat kejahatan, tetangganya juga kena. Nah begitu. Makanya disitulah disuruh menolak kalau ada orang membuat kejahatan, karena pasti akan kena semuanya yang ada di sekitar situ kan.
menjadi kebun sawit juga bagus, tapi pelanggaran. Karena apa? Karena penyerapan airnya kurang. Gitu. Tapi ini nggak kritik, ini ngaji, jangan begitu. Nah kalau memang sudah terjadi, ya udah silakan diberi kompensasi lah mereka. Itu nyawa itu mahal, itu nyawa. Ya, jadi mengerahkan seluruh orang ilmuwan itu nggak bisa membuat nyawa satu. Dan kalau wah itu hampir berhasil membuat robot persis manusia. Nah persis manusia kan bentuknya, tapi apakah dia bisa diajak bercinta kayak manusia sama manusia? Ya nggak bisa lah. Ya kan begitu, nggak ada. Made in Allah Subhanahu Wa Taala sama made in profesor, ya nggak bisa. Apalagi orang kafir kan, ya begitu sih mana mengatakan. Oke ya, jadi insya Allah. Berarti surat Al-Isra. Nah, coba baca. Wa idza aradna dan jika kamu hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu agar menaati Allah. Tapi bila mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadap perkataan hukum kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu. Ya, sama. Jika Allah jadi menghendaki untuk menghancurkan suatu negeri, suatu kaum, ya maka jadi Allah membiarkan orang-orang kelas menengah ke atas pada berbuat semena-mena. Nah begitu, ya kan? Kemudian berbuat fasik. Kok Allah membiarkan, maksudnya apa? Jadi udah ada ulama, udah ada nabi, udah ada kitab, tapi mereka tetap ya sama persis kayak segini-gini. Apalagi ulamanya pada ngikut. Ya. Nah itu tadi yang ayat yang dari 65 surat Al-An'am akhirnya pada bercerai-berai dan ada pendapat yang tidak ada titik temunya, lalu kemudian yang satu ganas terhadap yang lain. Al-Quran persis dengan kejadian yang ada. Ya maka orang-orang yang menengah ke atas itu orang berjuk namanya, ya, orang-orang oligarki, orang-orang investor itu menengah ke atas. Makanya ya, kita sebetulnya ya kalau saya nggak usah hormat itu untuk merusak kayak gitu. Kira-kira seperti itulah. Ya, jadi mereka lebih berhak untuk ngaji dari ibu-ibu itu nggak butuh ngaji sebetulnya. Insya Allah udah baik-baik aja, nggak merusak orang. Ya, itu kan nggak merusak orang. Yang mereka yang merusak orang itu merusak lingkungan, jadi merusak ekonomi, merusak macam-macam kan seperti itu. Harus tobat terus astagfirullahaladzim. Nanti kalau berkasus belat-belit kayak belut, ya kan? Nah, jadi seperti itu merusak itu namanya. Makanya apa perlunya pengajian untuk orang-orang kelas atas ya. Nih. Oke. Cukup? Alhamdulillah. Ada lagi? Ayo silakan.
Ya, tahu. Semuanya diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disunnahkan, dianjurkan jadi tidak menguburkan orang muslim bersama orang kafir. Kan begitu. Makanya ada kuburan muslim, ada kuburan non muslim. Itu banyak yang berbeda. Karena apa? Di situ juga disebutkan bahwa mereka akan gaduh dan berisik, ya begitu. Jadi ada kehidupan gaib. Kalau kehidupan gaib itu harus pakai informasi, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, apakah berbentuk wahyu Al-Qur'an atau berbentuk hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu gaib. Ya, karena harus pakai informasi. Nah, kaitannya adalah iman alladzina yu'minuna bil ghaibi. Di antaranya jadi di surat Al-Baqarah misalnya surat 2 ayat 150 berapa? 3 kalau nggak salah 153 wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tashkurun. 154 kali itu 154 wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah, tetapi kamu tidak menyadarinya. nah, jadi dia adalah hidup. Jadi orang yang sudah meninggal itu adalah orang hidup. Bahasa meninggal itu untuk orang yang hidupnya di dunia. Jadi tidak ada mati pada dasarnya, karena hidup itu ada al-hayatu ad-dunyawiyah. Jadi hidup dunia itu adalah jasad menyatu dengan roh, maka butuh rumah ini, ya. Nah, kalau hayat barzakhiyah itu adalah hidupnya roh, nah gitu, dan jasadnya diletakkan di kuburan. Makanya ada nikmat kubur dan ada siksa kubur, dan jadi dia adalah merasakan itu. Termasuk jadi ada ayat di surat Ali Imran juga masih ayat jusnya 4 ayatnya 169 170 ya, dan seterusnya ini 169. Coba dibaca. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapat rezeki. Terus Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya. Dan bergembira hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul kita. Bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih. ya, itu jangan mengatakan orang yang hidupnya di dunia itu untuk Allah, itu kamu katakan mati. Dia hidup di sisi Allah dan senang dengan apa yang diberikan oleh Allah, dan selalu ada. Ini termasuknya sudah meninggal dari zaman ini. Itu kalau jam 9 pas giliran ngaji, ngaji dia. Nah, gitu. Terus dia bilang begini, gue enak banget di sono, gitu. Lo betah aman di dunia. Itu ayatnya kan begitu kan. Gak usah takut mati, ya gitu. Ya. Tapi kita nggak dengar, karena kalau dengar kita pada kabur. Jalan. Yastabshiruna bi ni'matin minallah wa fadlin wa anna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Nah, jadi seperti itu. Maka tadi itu adalah amal, ya begitu. Nah, hidupnya bukan hidup di dunia. Makanya kalau hidup di dunia ini yang kelihatan kan jasadnya, fisiknya, tapi di situ ada roh. Nah, roh ini jadi hidup
dan nikmat dan siksaan itu hubungannya di dunia ini. Ya. Maka orang yang biasa berbuat baik ya menikmati di situ. Nikmat bukunya tadi menjadi bagian dari taman surga. Nah, ketika diberi nikmat maka itu adalah ya jadi jasadnya, jasad barzakh itu diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya begitu. Tentu karena ini masalah gaib. Tadi kembali lagi saya mengatakan harus pakai dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian iman. Kalau ada yang tidak beriman, ya itu urusan dia. Nah begitu, urusan dia. Nyatanya juga nggak ada yang pulang, berarti betah dong di sana. Kan begitu. Ya jadi tetap ada. Nah, jadi nikmat kubur dan siksa kubur. Ya begitu percaya. Lebih nyambung pertanyaan tadi, Ustaz. Gimana dengan orang yang tinggal di laut, tidak bisa diziarahi? Sama aja. Orang yang meninggal di laut, kalau tenggelam sama aja. Itu kan fisiknya. Makanya Rasulullah kan bersabda, semua kuburan itu pasti hilang kecuali kuburan. Nah begitu. Makanya kuburan ini juga akan hilang pada waktunya. Dan banyak sekali kuburan yang hilang karena diganti apartemen. Nah jadi begitu. Jadi dan itu tidak ada masalah. Mau kuburan itu kan cuma 2 meter kan? Ya, 2 meteran kan jalannya. Dan tiang itu yang untuk 30 lantai itu kan semuanya kan. Nah, berarti pasti jadi akan hilang kuburan itu. Tapi doa tidak hilang. Makanya Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Dan ada surat Al-Hasyr ayat yang ke berapa 10 ya. Coba lihat di surat 59 ayat yang ke 10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Coba. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka Muhajirin dan Ansar, mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Jadi kita orang belakangan mendoakan orang-orang dahulu yang sudah meninggal. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Padahal kita nggak tahu kuburannya di Sudan, di Uganda, di mana kulitnya itu banget, kan gitu kan? Tapi selagi dia Muslim, maka ketika kita berdoa Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, maka itu dapat semuanya. Itu menunjukkan bahwa ada kehidupan arwah, kehidupan alam barzakh. Nah begitu. Alhamdulillah dapat kiriman dari Indonesia gitu. Nah jadi Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Nah begitu. Alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan jangan ada kedengkian dan permusuhan kepada orang-orang yang beriman. Ini orang-orang yang pada bertengkar antar kiai ini semuanya ini bermasalah semuanya ini. Ya begitu. Padahal ada ayatnya seperti itu. Itu karena apa? Karena dunia, karena tambang, karena duit, karena ini. Ya begitu jamaah. Direkam ini ya. Jadi dahsyat sekali. Nah buktinya lagi Bu, ketika Mi'raj Rasulullah dipertemukan dengan para nabi semuanya di Palestina. Rasulullah menjadi imam. Di langit pertama naik ketemu Nabi Adam. Di langit kedua ketemu Nabi Isa, Nabi Yahya. Di langit ketiga ketemu Nabi Yusuf dan di langit keempat ketemu Nabi Idris. Di langit kelima ketemu Nabi Harun. Dan semuanya pada berbicara. Kemudian ahlan ya Nabi Karim, akhir karim, selamat. Nah begitu. Di langit keenam ketemu
Musa, mentor yang bilangin ke 7 ketua Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Beliau sudah wafat sudah lama. Rohnya para ahli surga itu selalu keliling, bukan di kuburan itu. Kata hadis, dibawa dengan burung, ya, lalu kemudian diletakkan di tenggorokannya. Ini ada hadisnya. Lalu dibawa keliling di surga dan tidak masuk. Ya, jadi begitu. Ya, jadi luar biasa. Dunia alam kuburan lebih luas daripada alam dunia ini. Meskipun kelihatannya sesempit itu bagi yang nanti masuk surga, yang amalnya baik dan seluas langit dan bumi. Bagi orang yang pelit nyolongin tanah orang akan diceples jadi tanah dari sampai remuk dan ceples. Tadi ayatnya udah dibaca tadi. Jadi dunia ini sangat menentukan meskipun hanya 80 tahunan. Ya. Makanya harus yang sukses di dunia ini. Kalau mau enak di kuburan dan di akhirat, gak usah dengki sama orang, nggak penting. Gak ada manfaatnya juga. Dengkinya masalah apa sih? Masalah duit. Lo sama-sama duit sedikit aja pada bertengkar. Orang yang gede-gede duitnya banyak, ya kan begitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi mesti harus plong, nggak ada penyakit. Oke? Ustaz, kalau yang di surah 1750 itu kita di kuburan ya, dari batu atau besi itu karena yang termasuk golongan kafir ya, yang banyak berdosa ya. Yeah. Orang kafir juga terus disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya kalau tidak disiksa langsung, terus orang, kalau ibu keluar di situ nonton pemandangan yang indah surga, apa nggak senang? Ini nonton neraka. Kata ini kan jendela terus ke neraka. Nah, orang aja di hotel atau di apartemen beli view itu lebih mahal. Jadi ternyata kamarnya menghadap laut. Ternyata kamar itu 3 juta, yang itu cuma 2 juta, kan begitu. Karena view. Nah, jadi seperti itu sama di dunia, di akhirat sama. Jadi subhanallah al-azim, maha besar Allah, maha agung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gitu. Kalau kita disunahkan nggak susah kalau di kuburan itu kita mendoakan, kita datang kuburan itu niatnya untuk mendoakan, itu disunahkan ya? Iya. Zuru fazuruha, ya kan? Dan di sini tadi sebetulnya aksiru dzikruha dimilladza, ada hadis, perbanyaklah yang mengingat yang menghancurkan kelezatan. Orang itu lagi ada bakso atau apalah yang senang bakso atau apa, terus tahu-tahu ada mayit lewat, dengan nggak jadi makan. Nah, begitu keadaan seperti itu. Makanya hadisnya aksiru dzikruha dimilladza, perbanyaklah mengingat sesuatu yang bisa melenyapkan dan menghancurkan kelezatan. Jadi yang bisa menghancurkan kelezatan ya mati. Orang itu dinasihatin pakai Quran masih ngeyel, tapi kalau dinasihatin mati itu nggak ngeyel, bahkan panas dia. Jangan begitulah temanya. Dia nggak jadi ngaji. Pasti dia cinta dunia, masih cinta itu. Nah, jadi begitu, pasti begitu. Makanya nggak mau dia jadi diajak membahas tentang kematian. Ustaz, kalau tadi kan disiksa itu di kuburan pagi dan sore, ya. Bagi kita yang masih hidup gitu ya, untuk menyelamatkan umpamanya orang tua gitu ya, atau siapa saudara gitu ya, dengan berdoa aja itu bisa nggak sih mengurangi siksa dia pagi dan sore, atau kita mewakafkan apa untuk almarhum atau almarhum itu bisa ya? Jadi kematian adalah alam barzakh, dan alam barzakh itu di perbatasan, maka dia masih mendapatkan pahalanya wakaf, amal jariah, doanya orang muslim tadi, muslimin dan muslimat tadi, karena dia di perbatasan dan dunianya masih ada, medan amalnya masih ada.
semua amal jariah, doa dan kebaikan tadi itu akan berhenti ketika dunianya sudah kiamat. Maka itu nggak ada. Ya karena yang hidup nggak ada, yang beramal nggak ada. Ya jadi itu berhenti dan semuanya akan sangat tergantung dengan amalnya sendiri. Di dunia tadi juga amalnya sendiri. Sebetulnya hampir tidak ada, karena misalnya ada anak mendoakan orang lain atau ibunya bapaknya, karena anak itu kan hadisnya anak dan harta milik orang tuanya, dan orang tuanya itu capek juga mikirin. Makanya tidak boleh mengungkit-ungkit amal sendiri yang untuk anak itu nggak boleh. Karena apa? Karena amal itu meskipun anaknya yang merasakan, itu adalah amal si yang beramal tadi. Begitu sama dengan orang zakat, infak, sedekah, dan yakinan orang sono, tapi itu adalah amal sendiri. Makanya yang akan menikmati adalah diri sendiri. Nah begitu. Maka doa orang hidup ke yang mati sampai, wakafnya sendiri dengan wasiat nyampe. Kemudian seperti haji karena ada nasnya maka nyampe. Kalau dikiaskan semua amal baik yang ada hubungannya itu nyampe juga. Nah kalau tadi fil muslimin wal muslimat kan ketemu di dalam iman, ketemu di dalam Allah maka nyampe. Jadi semuanya itu bisa nyampe, apalagi ada dalil sahih ya yang eksplisit atau dalil qiyasi, maka itu nyampe dengan satu syarat, matinya dalam keadaan muslim. Tapi kalau dalam keadaan kafir dan syirik putus semuanya dan tidak nyampe. Astagfirullahaladzim. Meskipun demikian tidak boleh menjelek-jelekin orang tua meskipun matinya kafir. Begitu ya, karena tetap aja itu orang tua. Ya sedih akhirnya. Makanya dicontohkan kepada para nabi Allah Subhanahu wa taala. Kepada Nabi Ibrahim kan kafir. Nabi Ibrahim sayang, hormat, santunnya luar biasa. Nah begitu. Karena bagaimanapun kalau puasa bapakmu kafir, nah itu juga di sini sakit. Nah begitu. Oke. Ustaz, satu lagi Ustaz. Aku mau satu lagi. Ini ketika hamba Allah itu meninggal ya Ustaz, kan udah putus ruh dengan jasadnya ya Ustaz. Jadi pas diangkat itu Ustaz, ada yang dibawa ringan, ada yang dibawa merasa berat. Itu udah itu sudah ada, jadi bagian dari tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebenarnya, ada yang senyum, ada yang ringan, ada yang baunya wangi, ada yang pohon, ada bau-bauan. Ini kemarin Itu semuanya ada. Tapi itu pun Allah masih maha sayang kepada hambanya dan tidak diperlihatkan secara terbuka, karena Allah maha pengasih dan Allah maha menutupi aib hambanya. Tidak seperti orang diungkrak-ungkrak aibnya orang lain. Nah begitu. Allah itu maha menutupi aib hambanya. Itu yang kadang kalau kebangetan itu kadang sedikit diperlihatkan, dan itu yang melihat dilarang untuk menyebar luaskan. Contoh ini yang biasanya suka diperlihatkan itu astagfirullahaladzim, orang yang suka nyolongin tanah orang. Nah itu dilalahnya kuburannya itu gak muat terus, itu sering itu yang paling banyak dilihat oleh masyarakat. Kok sudah dilebarin 2 kali kok gak muat terus ya? Muat terus itu sering. Saya sendiri pernah melihat juga orang ramai sudah setiap begitu. Itu seperti itu. Terus bau itu juga bagian yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu. Makanya disunatkan dan dianjurkan. Jadi dalam ngurusin tajhizul jenazah, ngurusin jenazah, mandiin, ngopenin itu adalah keluarga dekat supaya tertutup aibnya. Kemudian kenapa disunatkan, dianjurkan
untuk memasukkan liang kubur itu juga saudara dekat. Karena seringkali nanti diperlihatkan sesuatu agar jadi diam. Tidak boleh jadi menyebarkan aibnya orang. Man satara musliman satarahullah. Tapi biasanya dosa yang sedikit diperlihatkan oleh Allah itu adalah dosa yang merugikan orang lain. Karena dosa yang dengan Allah bila dia itu taubat, beristighfar dan nangis seperti janji Allah, maka itu dia ampuni. Yang berat itu sama orang. Astagfirullahaladzim. Dan orang yang bisa meringankan saudaranya itu adalah orang baik. Maksudnya gini, orang itu punya utang sama orang, dan ternyata dia kehidupan, jadi di saat itu terjadi sesuatu, maka langsung ya Allah, bila itu terjadi karena sangkutannya dengan aku, maka aku bebaskan. Dan ternyata langsung menjadi baik, maka itu orang yang membebaskan itu tadi lebih mulia dari yang dibebaskan. Nyambung gak ini? Ya, jadi luar biasa. Makanya jangan jadi sok gue akan tagih di akhirat. Nggak ada manfaatnya juga. Ngerepotin orang dan ngerepotin diri sendiri. Ya. Tapi kalau pas di atasnya itu berat Ustaz, pas diangkat jenazahnya di sininya berat sekali tuh sampai mengangkat tuh sampai mau jatuh itu Ustaz apa? Apa kurang ibadah sholatnya atau gimana ya Ustaz? Ya, pasti banyak dosa. Nah begitu, tapi jangan diumumkan dan diajak caranya bantuin gitu, bantuin. Tapi biasanya tetap aja ada yang keluar di mulut tuh, bukan banget ya gitu pasti itu ada. Astagfirullah. Itu adalah menjadi ibrah, menjadi pelajaran. Makanya kan ziarah kubur itu kan menjadi ibrah. Jadi aksiru dzikrohadimil ladhat. Jadi lihatlah orang-orang yang ada di kuburan karena mengingatkan kamu nanti kamu akan di situ. Assalamualaikum ya darul qaumil mukminin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Assalamualaikum orang-orang tuh yang pada di situ. Aku juga akan di situ nanti kelak mudah-mudahan lo enak sekarang ini. Sebetulnya begitu ngomongnya. Jadi kalau lewat kuburan ngomong gitu, woi teman-temanku, assalamualaikum, pada enak-enak ya. Nanti kapan-kapan saya di sini. Kan begitu, assalamualaikum ya darul. Artinya kan seperti itu. Iya, masya Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kalau bapak saya kan sudah meninggal, kalau berdoa kan doa saya nyampe. Tapi kalau saya berbuat dosa juga beliaunya. Ya makanya jangan berbuat dosa, mendoakan yang baik. Makanya kan hadisnya begini, Rasulullah. Jadi kenapa itu Nabi Adam kok nangis, kadang senyum, kadang nangis? Karena diperlihatkan perbuatan anak cucunya yang buruk, jadi nangis. Kemudian kenapa tersenyum? Karena diperlihatkan amal perbuatan anak cucunya, jadi senyum. Jadi orang yang punya anak cucu itu pada berbuat baik, mereka senyum. Bapaknya, maknya, neneknya itu pada senyum semuanya. Kalau ingat itu, ya jangan neko-neko, jangan gitu. Makanya jangan buat dosa. Ya. Coba. Astagfirullahaladzim. Kesedihan terkhidmat dan terwajibah memulai mengalami sunnah sehat walafiat wassalamu min qibali sunnah tulang min husni amal ya Allah tulang bi husni amal rahmatika ya arhamar rahimin fa'alna al-balaa wal wabaa wal mihal ma dhahara minna wa rasul al-fayadan ya Allah ikhwanina fi Indonesia fi Sumatera fi Aceh fi Padang ya Allah rahmatika ya arhamar rahimin sayyidul biladil muslimin wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.